Sonia terbang belasan jam, melintasi separuh dunia, hanya untuk mendengar satu pertanyaan dingin, kenapa ibu ke sini? Di depan warung kayu reot, ia berdiri menantang Agus, sang sopir, yang memilih kabur dari perasaan dan tanggung jawabnya. Tapi kepergian Agus bukan hanya soal cinta terlarang. Di Berlin, Stefan Maya, sang suami yang meninggal, telah meninggalkan sebuah surat. Sebuah pesan terakhir yang penuh dilema moral. Stefan tak hanya memberi restu aneh kepada sopirnya untuk menjaga istrinya yang kesepian, tetapi ia juga meninggalkan jejak peringatan tentang penipuan besar yang melibatkan saudara tiri Agus sendiri. Apakah Sonia datang mencari cinta, atau tanpa sadar ia sedang mengejar warisan rahasia yang busuk? Kita akan saksikan bagaimana kemewahan Berlin luntur di tengah lumpur Sumatera, dan bagaimana restu seorang suami justru memicu pengkhianatan yang lebih dalam. Penerbangan 13 jam terasa seperti 13 tahun. Sonia, sang janda Berlin, kini berdiri di depan terminal bus yang penuh debu di jantung Pulau Sumatera, merasakan udara yang tebal dan panas mencekik kulitnya. Kontrasnya begitu brutal. Di Berlin, suaminya, Stefan, memastikan hidupnya steril, teratur, dan sunyi. Di sini, di tengah hiruk-pikuk, ia merasakan kehidupan untuk pertama kalinya sejak Stefan meninggal. Bukan hanya sepi yang hilang, tapi juga topeng yang selama ini dikenakannya. Ia meninggalkan tawaran kerja dari perusahaan mertuanya, meninggalkan cemoohan sosial, dan terbang dengan satu nama tertulis di selembar kertas, Agus, dan nama desa yang tidak bisa diucapkan oleh siapapun kecuali oleh sopir taksi yang keheranan. Perjalanan dengan bus yang memakan waktu belasan jam adalah penempaan. Setiap guncangan, setiap lubang di jalan, terasa seperti menanggalkan satu lapis kepura-puraan darinya. Ia melihat anak-anak telanjang kaki berlarian, para ibu yang tertawa lepas, dan merasakan aroma sambal yang pedas, tajam, dan jujur. Ini adalah dunia yang Agus ceritakan di sela-sela mengemudi, dunia yang dulu ia anggap sebagai dongeng eksotis. Kini ia ada di sana, menarik koper kecilnya menyusuri jalan tanah menurun, menuju satu-satunya orang yang pernah melihat jiwanya tanpa penilaian. Di depan sebuah warung kayu beratap seng dengan papan nama sederhana, ia menemukannya. Agus. Berdiri dengan tubuh tegap, kulit legamnya seolah menyerap seluruh panas matahari, matanya menatapnya seolah melihat hantu. Keheningan yang terjadi terasa lebih berat daripada 2 tahun kerja mereka bersama. Agus, katanya, memecah kesunyian, suaranya asing. Dia menunduk, tangannya mengepal. Bu Sonia. Kenapa ibu ke sini? Tanyanya, nada suaranya bukan rasa khawatir, melainkan ketakutan yang mendalam. Aku datang mencari kamu, jawab Sonia, menolak mundur. Karena kamu pergi tanpa kejelasan. Karena aku butuh tahu kenapa. Dia mendongak, matanya yang selama ini selalu tenang kini bergolak. Tempat ibu bukan di sini. Bukan kamu yang memutuskan itu, potong Sonia, nadanya tegas, menantang. Jika kamu ingin aku pergi, katakan saja dengan jujur. Jangan menghilang seperti pengecut. Agus terdiam lama, sebelum akhirnya membuka pintu warung dan menghilang di balik dapur. Sonia berdiri di luar. Ia tahu ini lebih dari sekadar pencarian sopir yang hilang. Ini adalah upayanya untuk memaksa Agus mengakui apa yang terjadi di antara mereka sebelum kematian Stefan, pengakuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, ia duduk di pojok warung, disuguhi teh manis oleh Ibu Ros yang ramah, tetapi ia tak bisa melepaskan pandangannya dari bayangan Agus di dapur. Ia tidak akan pulang. Perjalanan ini baru dimulai, dan taruhannya bukan hanya hati, tetapi seluruh masa depannya. Agus, dalam keheningan dapurnya, merasa hidupnya yang baru telah tercemar. Selama 3 bulan terakhir, warung makan Ibu Ros adalah bentengnya, tempat ia melarikan diri dari perasaan yang tidak pantas, dari kemewahan Berlin yang palsu, dan dari tatapan Sonia yang selalu terlalu jujur. Ia mendirikan warung itu, sebuah pekerjaan kasar yang jauh dari kemewahan mengemudikan sedan, untuk menghukum dirinya sendiri. Ia berharap pekerjaan fisik dan kesederhanaan akan membersihkan benaknya dari ingatan akan tawa Sonia di dapur Berlin. Tapi Sonia ada di sini, duduk diam, membantu Ibu Ros memotong sayur seolah ia adalah penduduk desa, dan kehadirannya seolah membisikkan kembali sebuah kalimat yang ia dengar saat terakhirnya di rumah Stefan. Perasaanmu tidak sepihak, Gus.
Dulu, ia bekerja untuk Stefan yang sibuk dan dingin, dan untuk Sonia yang kesepian. Ia dan Sonia sering berbagi kopi sore, bercerita tentang mimpi yang berbeda, Agus tentang warung di desa, Sonia tentang lukisan yang tak pernah diselesaikannya. Batasan itu selalu ada, ketat, tetapi 4 hari sebelum Stefan meninggal, saat mereka berdua duduk dalam keheningan yang nyaman di teras, ada keheningan panjang yang diakhiri dengan tatapan mata yang terlalu lama. Mereka kedua tahu saat itu juga, itu bukan lagi hubungan sopir dan majikan. Itu adalah komplikasi yang mengerikan. Kini, di warung kecil ini, Agus berusaha menjaga jarak. Tapi di malam ketiga, Sonia menerobos batas dengan 2 gelas teh panas. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu pergi, katanya. Karena aku harus pergi, jawab Agus, singkat, penuh sesal. Itu bukan jawaban, balas Sonia. Kita teman. Minimal, teman. Teman. Kata itu terasa sangat ringan untuk menggambarkan badai yang terjadi di hati mereka. Sonia kemudian mengungkapkan ia akan tinggal, sampai kamu siap bercerita. Keesokan paginya, ketika Ibu Ros pergi ke pasar, Sonia menemukan petunjuk yang lebih besar daripada sekadar alasan emosional. Di balik tumpukan catatan belanja, ia menemukan sebuah map coklat tua. Di dalamnya, ada fotokopi dokumen dan sebuah surat tulisan tangan dalam bahasa Indonesia. Nama di sudut kanan atas surat itu membuat dunia Sonia berputar, Stefan Maya. Apa yang kamu lakukan? Suara Agus tajam, memotong udara. Dia mengambil surat itu, wajahnya tanpa ekspresi. Itu bukan untukmu. Aku punya hak untuk tahu. Ini tentang kamu dan dia, bukan? Sonia menahan amarah. Ia tahu amarah hanya akan membuat Agus menutup diri. Aku tidak datang sejam ini untuk menjadi pembantu warung. Aku ingin tahu semua. Agus duduk, menunduk lama sekali. Kelelahan dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Ia tidak takut pada Sonia, tapi ia takut pada isi surat itu. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mulai bercerita, aku menyimpannya karena aku merasa bersalah. Tuan Stefan tahu tentang kedekatan kita. Bukan hubungan. Tapi dia tahu kita terlalu dekat. Agus menarik napas. Dia tidak marah. Dia memanggilku, memberikan surat itu, dan bilang kalau dia sakit. Dia tahu waktunya tidak lama. Isi suratnya? Tanya Sonia, suaranya nyaris hilang. Dia tahu ia meninggalkanmu sendirian. Dan dia merasa bersalah. Dia menulis surat itu sebagai semacam restu yang aneh. Tapi juga sebuah peringatan. Sonia menutup matanya. Suaminya yang dingin, yang absen secara emosional, malah memberikan restu kepada sopirnya untuk merawat istrinya. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol terakhir Stefan, manipulasi postmortem yang dingin. Pengakuan itu terasa lebih menyakitkan daripada kepergian Agus. Ia menyadari, Stefan tidak hanya gagal hadir dalam hidupnya, ia bahkan mengatur akhir hidupnya. Kebenaran tentang restu, Stefan seharusnya membawa kedamaian, tetapi justru membawa kecurigaan baru. Sonia menyadari bahwa Stefan, sang pengontrol ulung, tidak mungkin hanya meninggalkan surat emosional. Ada yang lain. Pikirannya tidak tenang, seolah ada dinding rahasia lain yang belum ia tembus. Pagi itu, di tengah bau bawang goreng yang menyengat, sebuah email dari pengacara keluarga di Jerman merobek ketenangan desa. Subjeknya, transaksi keuangan tidak disetujui. 2 minggu sebelum Stefan meninggal, ada transfer dana besar ke rekening atas nama orang Indonesia, tanpa sepengetahuan Sonia. Rendra, gumam Agus, wajahnya pias setelah membaca layar ponsel Sonia. Itu kakak tiriku. Sonia menegang. Konflik ini beralih dari drama emosional menjadi kejahatan finansial yang nyata. Kakak tiri? Dia kenal Stefan? Agus menggeleng cepat, kegelisahan merayap di nadanya. Tidak mungkin. Kami jarang kontak. Dia hanya pernah bertanya-tanya soal majikanku sebelum aku kerja di rumahmu. Aku kira cuma iseng. Kini, warung makan Ibu Ros, tempat pelarian sederhana, menjadi markas penyelidikan. Mereka video call dengan pengacara. Dana itu untuk pembelian sebidang lahan di Aceh, kata pengacara itu, wajahnya serius. Tidak ada bukti fisik atas nama Stefan. Kami curiga ini penipuan. Nama penerima,
Rendra Nurdiansyah. Sonia merasakan sakit kepala. Kenapa Stefan, seorang industrialis yang sangat teliti, melakukan transaksi aneh ke orang yang tidak ia kenal, 2 minggu sebelum ia meninggal? Malamnya, Sonia mengambil surat Stefan lagi, membacanya dari awal, kali ini mencari setiap kata, setiap jeda yang aneh. Di bagian akhir, yang dulu ia lewatkan karena fokus pada kata, restu, ia menemukan satu baris. Kalau seseorang bernama Rendra muncul dan mengaku saudara Agus, tolong hati-hati. Aku tidak percaya padanya, tapi aku juga tidak sempat menyelidikinya lebih jauh. Tangannya gemetar. Stefan tahu. Stefan tidak hanya memberikan restu aneh. Stefan tahu dia sedang ditipu atau diancam oleh Rendra. Uang itu mungkin bukan pembelian lahan, tetapi uang tutup mulut, pembayaran untuk menjaga rahasia tertentu, atau sekadar pemerasan yang disembunyikan sebagai bisnis. Stefan tahu soal Rendra, Agus, kata Sonia, menemukan Agus di beranda yang gelap. Dia curiga. Tapi dia gak sempat bertindak. Agus berbalik cepat. Rasa bersalah yang selama ini membelenggunya kini digantikan oleh amarah. Kakak tirinya telah memanfaatkan kebaikan dan kematian Stefan, dan lebih parahnya, menggunakan namanya sebagai celah. Kita harus cari dia, kata Sonia, nadanya tenang dan dingin. Bukan soal uangnya, tapi karena nama suamiku, dan nama baikmu, sudah dimanfaatkan. Malam itu, mereka duduk bersebelahan, tidak lagi sebagai majikan dan sopir, tetapi sebagai sekutu yang baru saja menemukan musuh bersama. Pelarian telah berakhir. Kini saatnya berjuang. Agus, yang selama ini lari dari konflik, kini menjadi pengejar yang gigih. Rasa bersalahnya kini teralihkan, berfokus pada Rendra, manifestasi nyata dari segala kebusukan yang ia hindari. Dengan bantuan jaringan informasi lokal yang ia tinggalkan di Jakarta, mereka menemukan Rendra 1 minggu kemudian, tidak jauh dari desa, di sebuah kota kecil yang penuh dengan kafe mewah. Rendra ditemukan duduk di kursi plastik biru di teras kontrakan, kakinya selonjor, memancarkan aura arogansi palsu. Ia tersenyum, senyum licin yang selalu membuat Agus mual. Jadi adikku yang alim ini sekarang bawa bule buat nanyain duit, ya? Rendra tertawa pendek, nada suaranya meremehkan. Aku enggak peduli uangnya, Ren, balas Agus, menahan diri. Tapi kamu nipu orang yang sudah meninggal. Orang yang pernah bantu aku. Rendra mendecak. Ah, Stefan itu cuma businessman sombong. Uangnya enggak bakal habis 7 turunan. Lagian dia kasih sukarela. Aku cuma manfaatkan kesempatan. Kesempatan atau kebohongan? Sonia, yang selama ini diam di belakang, melangkah maju. Matanya abu-abu dingin, menembus lapisan kepalsuan Rendra. Ia tahu cara menghadapi tipuan korporat, kebohongan ini tidak berbeda. Rendra berdiri, mendekat ke arah Agus, matanya penuh kecemburuan yang berkarat. Kontroversi utama meledak di antara mereka. Kamu pikir dunia ini adil, Gus? Aku tinggal di jalanan. Kamu dapat kerja bagus di luar negeri. Kamu disayang sama majikan. Kamu pikir aku gak pantas dapat bagian? Rendra menunjuk ke arah Sonia dengan sinis. Aku enggak minta warisan. Aku kerja dari bawah, kata Agus, suaranya tenang. Stefan tahu aku jujur. Kamu ambil uang itu bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu serakah. Kamu memeras dia. Rendra tertawa lagi, kali ini tawa yang dipaksakan dan sedikit panik. Ia menyadari stakes sudah terlalu tinggi. Sonia mengambil alih kendali. Kami tidak akan melaporkan kamu sekarang. Tapi pengacara kami sedang memproses pembekuan rekeningmu. Setelah itu, keputusan ada di tangan polisi. Stefan meninggalkan jejak, Rendra. Dia tidak bodoh. Ancaman itu nyata dan terstruktur. Rendra terdiam, wajahnya berubah menjadi amarah yang tak berdaya. Mereka berdua, janda dari Berlin dan sopir dari desa, pergi tanpa melihat ke belakang. Di mobil sewaan dalam perjalanan pulang, Agus diam 1000 bahasa. Dia kakakku, bisiknya, penuh rasa malu. Dia bukan kakakmu, jawab Sonia lugas. Dia adalah alasan Stefan harus meninggalkan jejak peringatan, bukan hanya restu. Dia adalah pengkhianatan yang kamu harus hadapi agar bisa benar-benar tenang. Konflik fisik telah berakhir.
Tapi konflik internal, antara kesetiaan darah dan moralitas, baru saja dimulai untuk Agus. Sonia menyadari, ia tidak hanya membersihkan nama Stefan, ia juga membersihkan beban tak terlihat di punggung Agus. Warung makan Ibu Ros kembali tenang. Rendra, sang pengecoh, telah menjadi masalah hukum yang akan ditangani pengacara di Jakarta. Kehidupan di desa berlanjut, tetapi bagi Sonia dan Agus, semuanya telah berubah. Dua rahasia telah terungkap, rahasia emosional Agus dan rahasia finansial Stefan. Semua hal yang tidak nyaman, yang memicu dilema moral, kini terbuka di bawah terik matahari Sumatera. Agus, yang dulu lari dari perasaannya, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Stefan, dalam kebodohannya, telah memberinya izin untuk mengejar Sonia. Ia harus berhadapan dengan fakta bahwa ia memiliki kakak tiri yang serakah. Dan ia harus berhadapan dengan Sonia, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dapur warungnya, tawa ringannya saat membantu membuat adonan bakwan terasa sangat hidup. Ibu masih tidak percaya kamu benar-benar kerja sama bule, kata Agus, tersenyum kecil saat mereka duduk di kursi tua di sudut warung. Aku juga masih belum percaya aku bisa jualan gorengan tiap pagi, balas Sonia, tawa ringan yang tulus. Sonia tampak lebih tenang. Bukan karena ia mendapatkan uang Stefan kembali, uang itu kini hanya menjadi detail administrasi. Ia tenang karena ia telah menghancurkan ilusi yang Stefan ciptakan. Ia telah mengakui perasaannya, ia telah menghadapi konflik, dan ia telah menemukan bahwa hidup sederhana Agus jauh lebih kaya daripada kemewahan Berlin yang penuh kepura-puraan. Aku tidak tahu kamu mau tetap di sini atau pulang ke Jerman, kata Agus. Tapi yang pasti, kamu selalu bisa duduk di warung ini. Kursi ini selalu ada buat kamu. Sonia meraih tangannya, genggaman yang lembut, namun sangat kuat. Kursi ini lebih jujur dari rumah besar kami di Berlin, Gus. Di sini, aku tidak harus pura-pura kuat. Resolusi kontroversial muncul dalam keheningan itu. Masa depan mereka tidak didefinisikan oleh cinta romantis yang mendesak, tetapi oleh sebuah persekutuan yang aneh. Seorang janda kaya yang mencari keaslian dan seorang sopir yang berusaha mempertahankan kehormatannya. Hubungan mereka dibangun di atas kebohongan Stefan, pengkhianatan Rendra, dan keheningan yang lama. Sebuah fondasi yang berantakan, tetapi jujur. Matahari mulai turun, menyisakan bayangan panjang di jalan tanah. Warung kecil itu, yang tadinya hanya tempat pelarian Agus, kini menjadi titik pulang Sonia. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua kehilangan harus diganti. Tapi setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk berhenti lari, asalkan mereka berani menghadapi kebenaran. Sekalipun kebenaran itu datang dari surat restu yang beracun, dari pengkhianatan darah, dan dari seorang suami yang mengatur akhir hidupnya untuk meredakan rasa bersalahnya sendiri. Hari itu, Agus tahu, hidupnya bukan lagi tentang menjadi sopir atau penjaga warung, tetapi tentang menjaga satu hal yang paling mahal di dunia, kepercayaan yang ia dapatkan dengan harga yang sangat tinggi. Pada akhirnya, Sonia dan Agus menemukan bahwa tempat pulang sejati bukanlah di rumah mewah Berlin yang dingin, melainkan di warung kecil yang panas dan jujur di Sumatera, tempat mereka tidak perlu lagi berpura-pura. Mereka berhasil menyingkirkan bayangan Stefan dan menghentikan pengkhianatan Rendra, memilih untuk menjaga kepercayaan yang telah mereka peroleh dengan harga yang sangat mahal. Hikmah dari kisah ini sangat jelas. Kejujuran dan menghadapi kebenaran, sekalipun menyakitkan, adalah satu-satunya fondasi untuk membangun masa depan yang tenang. Jangan pernah lari dari kebenaran, sebab lari hanya akan menambah beban yang harus ditanggung. Perlu kami tegaskan, kisah tentang Sonia dan Agus ini adalah fiktif, namun dibangun serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita.